Kalau seandainya penghasilan itu jadi patokan orang hadir atau tidak di majelis ilmu, kalau patokannya adalah orang yang berpenghasilan itu akan memiliki motivasi besar, semangat yang lebih dibanding orang-orang yang tidak berpenghasilan tetap, maka majelis kita ini akan diisi oleh orang-orang kaya. Kalau alasannya nunggu kaya, nunggu punya penghasilan tetap, nunggu mapan, maka yang paling banyak ngaji orang kaya. Tapi kenyataannya tidak. Justru orang kaya, kekayaan mereka itu menghalangi mereka untuk datang duduk di majelis ilmu. Banyak yang seperti itu. Sebagian orang mengatakan nanti nunggu dekat. Dah mesti seperti itu. Bahkan kadang-kadang orang yang dekat menyia-nyiakan kesempatan. Orang yang mudah untuk mengakses ilmu, itu terkadang itulah orang yang paling menyepelekan. Sebagaimana kondisi penduduk Mekah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar." Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Para ulama mengatakan, siapakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepadanya? Para ulama menyebutkan, di antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan, qala hum kuffaru ahli Makkah. Mereka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala telah menukar nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan keingkaran, dengan tidak bersyukur atas nikmat hidayah tersebut, yaitu penduduk Mekah. Tatkala seorang Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah mereka, mereka dalam kondisi kegelapan, Rasul itu datang dari kalangan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak terima hidayah. Mereka lupakan Rasul itu, mereka dustakan. Mereka tidak mau menerima, mengakui dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh mereka nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Apa akibatnya? Allah pindahkan Rasul ini ke Madinah. Tatkala mereka akses mudah, dekat, tinggal nyimak dan lain-lain itu mudah. Kendaraan ada, jalan lancar, jalan kita tidak sampai membuat kita berpotensi untuk kecelakaan. Lapang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mau akses. Apalagi masjid kita nyaman, karpet empuk, pakai AC. Apa yang menghalangi kita untuk datang? Belajar. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapa tidak belajar? Nah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ya. Kita sehat, kemudian kita tidak mau datang ke majelis ilmu, mempelajari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup kesempatan kesehatan. Bisa jadi kita memiliki waktu luang, tapi kita selalu beralasan. Pas jam kajian, ada gawe. Ini kapan tanya wong, kajian enggak? Enggak, ada gawe. Gawenya kapan? Pas jam kajian, Allah ganti dengan kesibukan yang membuat dia memang benar-benar tidak sempat.